Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat sekalian, setelah kemudian kita menyaksikan akhirnya Pak Anies Baswedan bisa ya untuk saat sekarang ini mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2024 yang tinggal setahun lagi ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena syarat sebagaimana yang kita ketahui 20% presidensial threshold itu telah terpenuhi dan tercukupi. Lalu kita juga menyaksikan misalnya partai lain dengan tentu adanya tokoh atau bakal calon presidennya seperti Gerindra juga masih terus bergerak dan membangun koalisi ya. Lalu di sisi lain PD Perjuangan kita masih melihat dan menyimak bagaimana kira-kira strategi yang akan dilakukan dan siapa bakal calon presiden dan calon wakil presidennya. Di luar dari itu, saudara dan sahabat sekalian, saya melihat banyak kemudian istilahnya perbincangan publik ataupun narasi-narasi yang dibangun dari berbagai pihak dengan posisi mendukung siapa dan seperti apa misalnya, entah sudah sebagai simpatisan ataupun tim sukses. Saya kira semua itu adalah merupakan hak dan begitulah demokrasi. Tetapi saudara, yang sangat saya sayangkan menurut saya, salah satu warga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tepatnya di Indonesia bagian tengah misalnya, mengapa harus yang harus diperuncing itu soal bahwa saya dizolimi misalnya, atau figur ini dizolimi, sosok ini dizolimi, kemudian saling tuding, saling serang dalam hal-hal yang saya kira itu tidak membuat publik atau tidak membuat kita sebagai warga negara, sebagai rakyat itu tercerahkan atau memahami benar bahwa arah dan konsepsi berbangsa dan bernegara kita itu harusnya seperti apa. Kan baiknya itu dari semua calon ini atau pendukung atau simpatisan itu menyampaikan soal seperti apa sebenarnya ide, pikiran, gagasan, visi dan misi misalnya dari bakal calon atau figur atau sosok yang akan didukung dan dipilih di dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Jangan kita sibuk bermain-main dalam ruang soal memperlihatkan bahwa saya ini dizolimi atau figur ini dizolimi, yang kemudian itu sesungguhnya tanpa kita sadari kita membuat suatu ruang yang pada akhirnya kita bisa terjadi namanya saling ketersinggungan dan saling tidak enak perasaan. Semestinya kita sudah harus keluar dari itu semua ya. Kita sudah harus bicara menurut kita konsepsi arah berbangsa dan bernegara kita ini harusnya seperti apa. Dalam hal ekonomi dengan situasi dunia yang sekarang ini, kita baiknya harus seperti apa. Dalam hal politik demokrasi kita harus seperti apa dan bagaimana yang seharusnya dan yang dapat membuat situasi bangsa dan negara kita ini berada dalam kekompakan, persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih utuh, lebih menyatu lagi dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dan kita bersatu dalam kesatuan yang benar-benar itu searah, dan yang kita akan tuju itu bukanlah pikiran, bukanlah hasil visi misi atas individu atau kelompok tertentu, tapi itu konsepsi arah dan berbangsa dan bernegara kita yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itulah saya kira baiknya kita mengarah ke sana ya. Perbincangan di media sosial ini kita harus hindari. Kalau hanya kita mengkritisi dan membangun narasi bahwa ini dijegal, ini tidak dijegal, ini diupayakan akan dipolitisasi, ini apalah dan segala macamnya. Yang penting hari ini, saudaraku dan sahabat sekalian, kita pun sebagai warga harus cerdas, harus paham nih, harus ngerti nih bahwa harus seperti apa dan bagaimana dalam arah kita menuju kepada Pilpres 2024 yang akan datang, yang tinggal setahun lebih berapa bulan lagi lah gitu ya. Menyimak situasi dunia, maka kita butuh pemimpin yang kira-kira bisa memberikan kita ya arah dan kita bisa merasakan dan sekaligus jelas melihat bahwa memang arah yang kita tuju itu
akan membuat kita nyaman, ya, dalam konteks tidak ada lagi perbincangan soal perbedaan, soal karena tuding menuding, soal nasrun, kadrun dan segala macam. Saya ingin semua itu menyatu dalam kesatuan Nusantara, menyatu di dalam persatuan dan kesatuan yang sudah didesain dan sudah dikonsepsi oleh para pendiri bangsa ini, para pejuang, para pahlawan bangsa ini. Kita baiknya harus kembali ke sana. Kita harus melihat detail, ya, secara detail apa sih dan bagaimana sebenarnya arah berbangsa dan bernegara kita secara utuh dan menyeluruh. Dengan seperti itu maka kita pun akan tepat untuk mendukung dan memilih sosok figur bakal calon presiden dan wakil presiden, karena karakternya kita akan mencocokkan dengan arah dan konsepsi bangsa dan negara kita yang sesungguhnya. Saya selalu beranggapan bahwa bangsa dan negara kita ini ada aturan mainnya sendiri yang disebut dengan konsepsi, baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal politik, sosial, demokrasi, dan semuanya. Nah, pertanyaannya seperti apa sih konsepsi dan berbangsa dan bernegara kita ini, ya? Nah, karena itu adalah aturan kealaman kita. Kita nggak boleh mencopot atau meniru apa yang dilakukan di negara-negara lain, karena mereka juga punya istilahnya standar prosedur atau konsepsi tersendiri. Itulah kedaulatan bangsa yang sejati, yang sesungguhnya. Dan kedaulatan bangsa dan negara kita, jati diri bangsa dan negara kita juga harus kita kenali dan kita pahami. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan suatu peristiwa demi peristiwa yang tidak akan harmonis dan justru akan membuat situasi semakin kurang nyaman kita. Jadi semua peristiwa dan kejadian yang ada hari ini itu adalah suatu bukti nyata dan konkret. Berarti masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kealaman di Nusantara ini, baik dalam hal ekonominya, politik sosial, demokrasi, penegakan hukumnya. Ini yang harus menjadi renungan kita bersama. Harusnya ini yang diperbanyak untuk dibicarakan, dinarasikan, dan disampaikan di media sosial ini. Oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, saya kira mari kita merenung hari ini, ya. Sebagai warga negara, mari kita melakukan perenungan. Dan dengan adanya media sosial ini, mari kita memperbanyak untuk menyampaikan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang tidak justru membuat kita menjadi tidak suka, menumbuhkan kebencian di antara kita. Dengan seperti itu, bangsa kita baru akan sedikit kita meyakini bahwa kedepannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat dan maju dan dalam waktu yang tidak akan lama. Tapi kalau hanya bermain-main seperti situasi sekarang ini, saudara, saya bukannya nggak yakin, tapi mungkin akan ada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang bakal membuat kita kerepotan, ya, dalam menuju percepatan kemajuan bangsa dan negara kita sebagaimana yang diagung-agungkan, disebut-sebut bahwa akan menjadi bangsa superpower, menjadi bangsa yang hebat dan segala macam. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudaraku dan sahabat sekalian. Dan silakan komentar, ya, agar kita bisa saling bertukar pikiran, saling menyampaikan pandangan dengan pikiran dan pandangan yang baik tentunya, ya. Dan yang berkenan untuk subscribe channel ini, ya, kiranya silakan di subscribe agar ada motivasi terus untuk saya menyampaikan pikiran dan pandangan juga. Dan ini bagian daripada proses kita untuk saling bersatu, lebih bersatu lagi, dan persatuan dan kesatuan itu harus di atas segala-galanya. Kepentingan bangsa dan negara ini harus melampaui dari kepentingan lain. Saudara dan sahabat sekalian juga silakan dikomentari, ya, share dan like juga kalau berkenan, dan terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Semoga senantiasa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, meridhoi dan merahmati kita. Dan dengan itu kita akan dituntun, diperjalankan, dan kalau kita dituntun, diperjalankan oleh Sang Penguasa alam jagat raya ini, maka pastilah kita berada di dalam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada.